Haruna Sinatria, biasanya dipanggil Sinatria. Uh, NIM saya 39 2019 073 dan saya dari Fakultas Bahasa dan Seni. Halo, perkenalkan nama saya Ida Mariana Putus Cipayung dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Sastra Inggris, Universitas Kristen Satya Wacana. Hai, perkenalkan nama saya Gita Ardaniswari dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Sastra Inggris, Universitas Kristen Satya Wacana. Peradaban global yang terjadi saat ini tidak dapat dipisahkan dari globalisasi sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Ada yang beranggapan globalisasi sebagai proses sosial, proses sejarah, atau bahkan proses alamiah yang terjadi dengan sendirinya. Namun, intinya globalisasi akan menyampingkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat dunia. Globalisasi sendiri dalam kemunculannya akan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Ada yang sepakat bahwa globalisasi itu baik, ada juga yang beranggapan globalisasi itu buruk. Adapun efek positif yang diterima dari adanya globalisasi yaitu kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi dan kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Sedangkan salah satu efek negatif dari globalisasi yaitu mudahnya masuk budaya dari luar yang mungkin mengancam budaya bangsa. Problematika peradaban yang terpenting adalah adanya kemungkinan punahnya suatu bahasa di daerah tertentu. Disebabkan penutur bahasanya telah terkontaminasi oleh pengaruh globalisasi, bahasa berkaitan erat dengan peradaban. Memang mengapa demikian? Karena hanya bila menggunakan bahasa maka manusia bisa berpikir dengan runtut, teratur, canggih, dan abstrak. Lebih lanjut, semua prestasi kolektif manusia seperti khasanah, pengetahuan keilmuan, kemajuan peradaban, serta keadiluhungan budaya hampir pasti tidak bisa diwujudkan tanpa peran bahasa sebagai prasyarat utama. Tanpa bahasa, maka tiada pula kemampuan manusia untuk meneruskan nilai-nilai, pola-pola perilaku, dan benda-benda budaya dari suatu angkatan kepada angkatan penerusnya. Lebih dari itu, tanpa bahasa boleh jadi juga akan jauh lebih sulit membayangkan terjadinya pengayaan budaya melalui pertukaran antara kelompok masyarakat. Tetapi seiring perkembangannya zaman bahasa itu sendiri mulai punah, khususnya bahasa daerah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor globalisasi di bidang teknologi dan informasi. Serbuan gelombang globalisasi melalui media massa dan sosial media yang masuk ke berbagai daerah jelas berkontribusi sebagai merosotnya bahasa lokal. Globalisasi telah menciptakan sebuah desa global di mana para warga desa dan daerah pelosok pun bisa dengan leluasa memilah-milah aneka bahasa yang mereka sukai untuk berkomunikasi dengan sesama. Dampak nyata globalisasi teknologi dan informasi ini terjadi dari kalangan generasi muda yang karena berbagai faktor lebih suka menggunakan bahasa-bahasa yang gaul atau yang dianggap lebih funky dan keren serta pelan tapi pasti enggan memakai bahasa daerah sendiri lantaran gengsi atau khawatir dicap kolot atau enggak gaul. Hal ini merupakan salah satu efek negatif globalisasi yang mengancam budaya bangsa. Hai, nama aku Fahma Indria, umurku 17 tahun. Nama saya Cinda Larasati, umur saya 21 tahun. Iya, saya Ida Ayu Tika, biasanya dipanggil Tika, umurnya 20 tahun. Nggak pernah. Ya, sering. Bahkan tiap hari sih. Nggak pernah ya.
Iya, saya selalu menggunakan bahasa daerah di setiap harinya, kecuali di momen-momen tertentu yang resmi seperti kuliah atau magang atau di forum-forum yang resmi gitu. Jadi kalau di rumah ketika mengobrol dengan orang tua dan tetangga begitu masih menggunakan bahasa daerah ya? Ya, menyesuaikan aja. Kalau yang berasal dari suku yang sama dengan saya, itu sama-sama dari Jawa gitu pakai bahasa Jawa. Kalau beda beda bahasa daerah ya pakai bahasa Indonesia aja. Nggak pernah sama sekali. Paling cuma dengerin lagu doang. Kalau berbahasa Batak tidak pernah. Sering hampir setiap hari waktu ngomong sama orang tua, sama kakek, nenek, tetangga. Sering. Ya, ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, kalau di daerahku emang ngomongnya masih bahasa Jawa. Maksudnya semua tuh mostly ngomongnya pakai bahasa Jawa. Anak kecil, entah remaja, Berarti kayak masih umuranku gitu tetap ngomongnya masih pakai bahasa Jawa. Berarti masih terjaga ya bahasa daerah ini, nggak pudar gitu. Iya. Karena nggak tahu artinya. Di sekitar tempat tinggal saya, bahasa utama masih bahasa daerah, tetapi anak-anak di sekolah menggunakan bahasa Indonesia. Di rumah juga terkadang orang tua lebih membiasakan menggunakan bahasa Indonesia karena mungkin terasa lebih mudah ya, karena kalau bahasa Jawa itu kan ada tingkat-tingkatannya, jadi kayaknya sulit kalau ngajarin ke anak-anak gitu. Ya nggak tahu cara pengucapannya. Kalau artinya sih tahu. Pedesaan dan perkampungan masih banyak masyarakat, baik anak-anak, dewasa, remaja, orang tua yang menggunakan bahasa daerahnya. Jadi mungkin faktor lingkungan dan kebiasaannya aja. Jadi kedepannya mau gimana? Tetap nggak pengen belajar apa mau belajar? Enggak. Gak mau belajar, kenapa kamu belajar? Nggak bisa. Yang pertama sih tetap ngomongnya di lingkungan kita, kayak di kehidupan kita pakai bahasa Jawa aja. Kita harusnya bangga dong punya bahasa sendiri yang apa dikenal kayak bahasa Jawa tuh halus gitu. Tetap ngomong pakai bahasa Jawa. Terus abis itu kita kalau ngomong sama anak kecil itu dibiasain juga pakai bahasa Jawa biar anak kecilnya tahu kalau Indonesia tuh masih punya bahasa Jawa gitu. Terus selain itu apa ya? Kayak lebih ke sosialisasi gitu ya sih. Kita tuh ngasih sosialisasi pentingnya nggak cuma bahasa Jawa aja, tapi bahasa daerah tuh dikenal masyarakat luas. Biar digunain, biar masyarakat tuh nggak semua tuh pakai bahasa Indonesia semua gitu, tapi harus kita setidaknya tuh kenal bahasa daerahnya masing-masing, terus bisa diterapin. Ya, benar banget sih, karena bahasa daerah kan merupakan ciri khas yang kita punya ya. Jadi Iya, kayak seharusnya bahasa sih daerah jangan tuh bisa sampai. nggak cuma bahasa Indonesia yang bisa dibuat bahasa ibu, tapi tuh bahasa Jawa bisa jadiin bahasa ibu. Kayak aku sendiri jujur bahasa Jawa tuh masih bahasa ibu banget, soalnya dari dulu pun juga kayak gitu, tetap ngomongnya banyak bahasa Jawanya. Jadi kedepannya gimana? Mau belajar bahasa Batak nggak? Iya, aku belajar. Jadi biar bisa ngomong bahasa Batak. Iya. Ya, yang penting tetap digunain aja. Tapi tetap diingat juga kalau kita itu harus menyesuaikan bahasa sama orang. Untuk melestarikan bahasa Jawa kan kita dengan berbicara berkomunikasinya sama yang bersuku sama gitu. Apa sih itu kata-katanya, utamakan bahasa Indonesia ketika bertemu dengan orang yang berbeda daerah, berbeda suku, kemudian lestarikan bahasa daerah ketika berada
di antara orang-orang yang sama sukunya dan juga menguasai bahasa asing biar kita bisa menguasai ini apa enggak ya bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar negara Indonesia. Iya, biar bisa berkomunikasi lebih luas lagi ya. Iya. Ya belajar bahasa Batak lah karena itu bahasa daerah saya. Saya harus bisa bahasa Batak. Mungkin dari orang tua terutama ibu itu harus membiasakan anak-anaknya menggunakan bahasa daerahnya. Terus mungkin bisa dengan kebijakan penggunaan bahasa daerah di hari-hari tertentu. Tak dapat dipungkiri, kehadiran globalisasi memunculkan dua sisi, yaitu sebagai ancaman dan sebagai peluang atau tantangan. Globalisasi akan menimbulkan efek negatif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Namun di sisi lain juga memberikan peluang yang akan berdampak bagi kemajuan suatu bangsa. Sehingga keberadaan globalisasi di tengah-tengah kita perlu dimaknai dan disikapi dengan baik dan bijaksana.